Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Ya, gua sekarang bakal bahas judul baru. Jadi gua tuh bakal bahas judul baru yaitu Youjo Senki. Dan gua tuh bakal ceritain alur animenya tapi berdasarkan novelnya. Dan video ini tuh adalah pembahasan gua full volume 1. Jadi ini tuh full volume 1. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gue, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Dan gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian nih kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari seseorang yang kebingungan karena belum terbiasa menggunakan tubuh bayi. Dia tuh nggak ngerti kenapa dia bisa ada di tubuh bayi. Ya, bayi itu adalah Tanya. Dia tuh saat ini mengamati sekitarnya dan dia tahu kalau dia ada di panti asuhan. Dan dunia saat ini tuh ternyata berbeda dengan dunia modern yang dia ketahui. Saat ini juga bayi itu mencoba untuk mengingat-ingat sesuatu kenapa dia bisa ada di dunia ini. Saat ini 2013, tepatnya di Tokyo, Jepang. Saat ini tuh terlihat ada adegan di mana seorang pria seperti mau memecat karyawan yang punya kinerja buruk dan memiliki beberapa poin negatif. Sehingga karyawan itu harus dipecat supaya nggak mencoreng nama baik perusahaan. Orang itu ngasih saran, daripada karyawan itu dipecat, lebih baik karyawan itu segera ngundurin diri. Jadi nama karyawan itu bakal tetap baik. Di sini terjadi perdebatan antara karyawan itu dan orang itu. Bahkan karyawan itu di sini tuh sampai nangis dan memohon-mohon supaya bisa dipertahankan. Tapi orang itu tetap kokoh dan gak bisa lagi mempertahankan karyawan itu. Karena kinerja karyawan itu dan sisi negatifnya tuh gak baik bagi perusahaan. Bagi orang itu, kalau emang udah gak layak gak perlu dipertahanin. Mau nangis kayak gimana pun juga, yang namanya dunia bisnis memang kejam. Yang gak layak udah pasti dibuang. Singkatnya, saat ini orang itu ada di stasiun kereta dan dia tuh tiba-tiba didorong dari peron hingga akhirnya terjatuh ke rel kereta. Yang mendorong itu ternyata adalah karyawan yang dipecat. Saat ini orang itu jatuh dengan gerakan yang lambat dan tiba-tiba dia tuh mendengar suara. Ya, suara itu mengaku sebagai dewa. Karena orang itu nggak percaya dengan dewa, jadi dia tuh memanggilnya dengan sebutan X. Nah, X di sini ngasih tahu orang itu tentang ajaran-ajaran agama dan X menyuruh orang itu untuk bertobat. Tapi orang itu di sini nggak mau karena dia tuh ngerasa nggak pernah melakukan kesalahan. Walaupun dia udah banyak bertindak kejam, semuanya tuh dia lakuin demi pekerjaan. Jadi semuanya profesional. Makanya orang itu ngerasa nggak bersalah. Dari obrolan juga, di sini X nyimpulin kalau orang itu nggak percaya sama dewa. Ya, itu semua karena sains tuh saat ini udah sangat maju. Makanya orang-orang tuh semakin menjauh dari dewa. X saat ini mengerti dan dia tuh mau ngasih ujian untuk orang itu. Dan akhirnya orang itu bereinkarnasi menjadi Tanya. Adegan saat ini berganti lagi ke sosok Tanya yang saat ini ada di medan perang. Tanya saat ini tuh menjabat sebagai Letnan 2 dan dia tuh adalah penyihir. Tanya tuh dalam hatinya selalu menghardik takdir yang telah diberikan. Dia tuh gak nyangka kehidupannya berubah dan dia tuh sekarang harus berperang demi bertahan hidup. Kehadiran Tanya di medan perang tuh ternyata membuat kehebohan karena gadis kecil seperti Tanya saat ini tuh udah menjadi Letnan 2 sihir dan ikut berperang. Tanya sekarang tuh ditugasin untuk mengintai dari udara dan ngasih informasi tentang keadaan di area perbatasan.
Tanya ini diakui sangat jago mencari informasi. Dan dia tuh saat ini terbang dengan membawa radio besar di tubuhnya ketika dia bertugas. Karena memang tugas Tanya tuh untuk memberikan informasi. Sampai detik ini, Tanya tuh masih terus bertanya-tanya kenapa dia terlahir kembali ke dunia yang berbeda. Dan bahkan dengan jenis kelamin yang berbeda. Saat ini Tanya berkomunikasi dengan markas. Dan dia tuh ngasih tahu tentang infanteri musuh yang mulai mendekat. Dan infanteri itu merupakan dari aliansi Entente. Tanya di sini masih terus mengamati apa yang dilakuin sama musuh. Di sini diketahui kalau negara aliansi Entente ternyata meminta pasukan kekaisaran untuk mundur dan menyerah. Karena kalau enggak maka mereka bakal diperangi. Tentunya pihak kekaisaran tuh saat ini udah bersiap berperang, jadi mereka nggak bakal mundur. Tanya di sini mengutuk situasi yang udah dia alami. Dia tuh mengutuk kekaisaran karena udah memerintah anak kecil untuk mengamati situasi di medan perang. Yang tentunya mengamati situasi medan perang itu adalah hal berbahaya. Dan Tanya juga mengutuk X tentang apa yang telah terjadi. Diketahui, ternyata Tanya tuh dijanjiin naik pangkat kalau dia tuh mau menerima misi berbahaya dari pihak kekaisaran. Makanya Tanya tuh menerima misi tersebut. Dan dia pun saat ini harus mengamati situasi peperangan. Jadi walaupun berbahaya, Tanya tuh tetap menerima misi ini. Tanya tuh bisa dibilang udah melakukan kalkulasi. Dan yang terbaik tuh dia memang harus menerima misi ini. Tanya saat ini tuh masih terus ngasih laporan-laporan mengenai medan perang. Di sini terlihat ada banyak keputusasaan dan tentunya banyak korban berjatuhan. Ya sebenarnya para tentara tuh mereka nggak mau berperang, tapi karena perintah mau nggak mau harus dilaksanakan. Terkadang juga para tentara tuh menghardik atasan dari belakang karena telah menyuruh mereka berperang. Ya terkadang memang perang itu bisa terjadi karena ketidakbecusan dari para petinggi yang gak bisa melakukan negosiasi dan terkadang suka membesarkan ego mereka. Makanya terjadilah peperangan. Dan yang merasakan dampaknya itu adalah tentara-tentara yang ada di bawah. Tanya saat ini masih terus mengamati medan perang dan dia tuh masih terus ngasih laporan ke markas. Sampai suatu ketika alat komunikasi Tanya saat ini tuh terganggu. Dan Tanya menyadari kalau itu karena penyihir dari musuh. Tanya di sini terus berteriak. Dia tuh berharap bisa berkomunikasi lagi dengan markas. Tanya di sini terus berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. Kalau dia nggak bisa berkomunikasi, hal itu sangat berbahaya bagi pihak kekaisaran. Karena pihak kekaisaran tuh pasti nggak bakal dapat info dari lawan. Dan kalau mereka nggak dapat info, maka musuh bakal menang. Pasukan musuh juga saat ini mulai menembaki Tanya. Dan Tanya di sini melakukan beberapa manuver di udara demi menghindari banyak peluru. Gak lama akhirnya markas berhasil menghubungi Tanya dan komunikasi kembali berfungsi. Tanya pun di sini ngasih tahu situasinya ke markas. Di sini markas perintahin Tanya untuk ngulur waktu. Bantuan tuh bakal tiba sekitar 10 menit. Tanya saat ini bingung dengan apa yang harus dia lakuin karena nggak mungkin dia tuh seorang diri bisa mengulur waktu bahkan sampai 10 menit. Ya sebenarnya Tanya tuh minta untuk mundur, tapi markas ternyata nggak ngizinin hal itu. Markas tuh tetap mau kalau Tanya mengulur waktu. Dalam hatinya Tanya saat ini tuh menghardik para petinggi yang bertindak seenaknya. Tanya saat ini mau gak mau harus menghadapi nasibnya. Dan dia tuh saat ini membuang beberapa peralatan berat supaya tubuhnya tuh saat ini jadi ringan. Saat ini musuh kerepotan menghadapi Tanya yang memiliki kecepatan yang tinggi. Tanya di sini nembakin serangan sihir dan itu menjatuhkan perisai dan merusak armor musuh. Di sini juga diketahui kalau Tanya tuh berhasil melukai kapten musuh hingga dia tuh terluka parah. Musuh saat ini kesal karena dipermainkan sama satu orang. Tanya saat ini mendekati musuh dan dia tertawa seperti psikopat dan terjadilah ledakan bunuh diri.
Saat ini Lergen melihat laporan soal pertarungan luar biasa dari Tanya. Tanya tuh berhasil mengulur waktu dan Tanya juga ternyata masih selamat dari bom bunuh diri. Lergen saat ini merinding dan dia tuh merinding karena Tanya usianya tuh saat ini masih kurang dari 10 tahun. Lergen tuh bisa dibilang sangat menyadari kalau mengirim bocah ke medan perang, hal itu adalah sesuatu yang gak manusiawi di mata masyarakat. Tapi dia tuh harus tetap melakukan itu karena Tanya punya keahlian. Lergen juga di sini menganggap kalau Tanya tuh pasti mampu menjadi tentara yang hebat. Cuma masalahnya sifat Tanya ini bukan seperti sifat manusia yang normal. Lergen saat ini masih terus membaca laporan-laporan tentang Tanya dan dia tuh semakin merinding. Tanya tuh bisa dibilang seperti monster yang ada di tubuh anak-anak. Saat ini Tanya lagi pemulihan dan diketahui Tanya mendapat medali penghargaan dan medali itu disebut dengan Silver Wings. Tanya juga saat ini tuh dapat tugas di departemen pelatihan sebagai penguji. Tanya bakal menjadi penguji alat perang yang baru. Saat ini Tanya ada di udara yang sangat tinggi dan itu udah melebihi batas biasa Tanya terbang. Di udara yang tinggi tentunya suasananya udah berbeda. Mulai dari suhunya maupun udaranya berbeda. Dan tentunya Tanya tuh harus bisa beradaptasi sama situasi di sana. Tanya tersiksa di udara yang terlalu tinggi dan dia ngasih tahu ke profesor sangat gak mungkin ada orang yang bisa bertahan terbang terlalu tinggi. Nah di sini bukannya disuruh berhenti, Tanya tuh ternyata malah disuruh untuk terbang lebih tinggi. Tanya sangat tersiksa karena dia harus menjadi penguji. Di sini sebenarnya tuh ada masalah dengan alatnya dan bisa dibilang alatnya tuh nggak kuat terlalu tinggi. Tapi untungnya Tanya tuh berhasil menyelesaikan masalah itu. Nah karena udah gak memungkinkan, Tanya tuh minta untuk menyudahi uji coba. Tanya di sini berdebat dengan profesor melalui alat komunikasi. Tanya di sini tuh nggak mau terbang lebih tinggi karena alatnya tuh bisa meledak. Sedangkan profesor tuh saat ini mau kalau Tanya tetap terbang. Perdebatan terjadi sangat sengit. Tanya juga di sini tuh berkali-kali ngomong kalau alat yang dibuat profesor tuh adalah alat yang cacat. Jadi nggak mungkin bisa terbang lebih tinggi. Karena diomongin alat cacat, profesor pun akhirnya dia marah. Dan perdebatan tuh menjadi nggak berhenti. Profesor meyakini kalau Tanyalah yang kurang konsentrasi. Makanya alatnya tuh nggak bekerja dengan baik. Saat ini adegan beralih ke alam di luar jangkauan indera manusia, tepatnya di alam para dewa. Para dewa diskusi soal iman manusia yang selalu menurun. Jadi seiring dengan berkembangnya zaman, manusia mulai melupakan keimanan dan agama. Bahkan ketika para dewa udah ngasih ujian dan nunjukin kuasa mereka atau mukjizat mereka, tetap aja manusia tuh nggak beriman dan manusia lebih percaya sama sains. Ya sebenarnya para dewa tuh senang karena umat manusia tuh bisa berkembang dengan pesat. Tapi seharusnya manusia juga nggak melupakan keimanan. Ya intinya para dewa tuh diskusi tentang gimana caranya supaya manusia tuh kembali ke agama. Adegan saat ini kembali lagi kepada Tanya. Saat ini setelah perdebatan panjang, uji coba alat pun dihentikan. Tapi walaupun gitu ternyata Tanya disuruh lagi melakukan uji coba. Ya dalam hatinya Tanya sangat kesal. Walaupun dia kesal, tapi Tanya tuh tetap harus melakukan hal itu. Di sini diketahui, alasan profesor percaya diri kalau uji cobanya bakal berhasil, ternyata itu semua karena dia tuh mendengar suara dewa. Jadi selama manusia beriman dan berdoa, maka manusia tuh bakal menerima keselamatan. Nah, mengetahui hal itu, dalam hatinya tentunya Tanya keheranan. Bagi Tanya hal itu nggak masuk akal, apalagi seorang ilmuwan berdoa kepada dewa. Hal itu bagi Tanya sangat gak logis. Tanya saat ini menganggap kalau otak profesor udah rusak. Di sini profesor menyuruh Tanya untuk berdoa kepada dewa supaya uji cobanya berhasil. Tanya di sini menganggap kalau profesor udah gila.
Singkatnya, uji coba gagal dan alat mau meledak. Tanya di sini tuh menyadari kalau dia tuh udah dijebak sama X, dan gak lama Tanya tuh seperti berada di dunia X. X di sini ngasih tahu kalau para dewa tuh udah menganggap bahwa keberadaan Tanya tuh sebagai manusia berdosa yang bodoh, dan para dewa mutusin untuk membimbing Tanya ke jalan yang benar. Tanya di sini dengan marah ngasih tahu kalau dia nggak butuh dewa. X di sini ngajarin Tanya berdoa supaya Tanya tuh bisa mendapatkan keajaiban. X di sini menjanjikan kalau Tanya tuh bakal selamat dari insiden ledakan. Jadi Tanya tuh harus berdoa. Tanya saat ini dalam hatinya berpikir dia tuh ngerasa para dewa udah membuat dia kesulitan. Dan setelah dipikirkan, mau gak mau Tanya pun akhirnya mengikuti keinginan mereka. Dan dia pun akhirnya kembali lagi ke dunia nyata. Tanya di sini mulai berdoa dengan emosinya, dan dia tuh mulai memuja dewa. Karena hal itulah alat baru yang disebut dengan tipe 95, alat itu langsung bisa dikendalikan sehingga nggak terjadi ledakan. Di sini alat tipe 95 ternyata bekerja dengan baik. Tanya saat ini tentunya sangat kaget karena alat baru itu ternyata bisa berfungsi dengan baik. Profesor di sini ngasih tahu kalau semuanya tuh berkat keajaiban dari dewa. Saat ini Tanya tuh berharap kalau dia ada di garis belakang, tapi ternyata dia tuh malah dikasih perintah untuk ada di garis depan. Dan saat ini tuh Tanya ada di udara wilayah Rain. Tanya menggunakan alat baru yang telah diuji coba dan dia tuh saat ini terbang tinggi. Ya, alat itu ternyata cuma Tanya yang bisa menggunakannya. Jadi mau gak mau Tanyalah yang pakai. Saat ini musuh mengejar Tanya dan mereka tuh mencoba terbang menjangkau Tanya. Musuh di sini menganggap kalau Tanya tuh ketakutan melarikan diri. Makanya Tanya tuh terbang tinggi melebihi batas wajar. Nah, ketika musuh mengejar, tanpa diduga ternyata Tanya balik lagi dan dia tuh menuju ke arah musuh. Tentunya musuh saat ini menyerang Tanya, tapi di sini Tanya menghindar dan dia tuh balas menyerangnya. Tanya saat ini mulai mendekat. Bagi musuh, langkah Tanya tuh adalah langkah yang bodoh karena Tanya berani mendekati musuh yang jumlahnya lebih banyak. Musuh di sini masih terus menembak, tapi mereka tuh kebingungan karena nggak bisa menembus pertahanan dari Tanya. Musuh di sini panik karena Tanya semakin mendekat. Tanya di sini berhasil menembak banyak musuh. Ya, Tanya di sini tuh membuat kerepotan satu kuadron musuh sendirian. Di sini musuh sangat panik dan mereka tuh menjuluki Tanya sebagai sebutan iblis tanpa nama. Markas saat ini dihebohkan dengan kehebatan Tanya menggunakan senjata baru. Ya, alat baru tipe 95 tuh hanya Tanyalah yang bisa menggunakannya. Jadi yang lain tuh masih belum ada yang bisa. Saat ini Tanya mendapat tugas baru, yaitu sebagai pemimpin penyihir udara yang ketiga. Tanya di sini sangat senang karena akhirnya dia tuh memimpin dan akhirnya dia tuh memiliki bawahan. Nah, dengan gitu Tanya tuh bisa menyuruh bawahannya kalau dikasih tugas berbahaya. Tanya juga saat ini mendapatkan penghargaan lainnya, yaitu medali Flying Assault. Nah, Tanya tuh ternyata diragukan sama Letnan 1 yaitu Suwarkov. Tapi walaupun gitu, sebagai Letnan 2 Tanya tuh bakal buktiin kalau dia tuh memang layak dipilih sebagai pemimpin. Suwarkov dan Tanya saat ini diskusi mengenai peperangan. Tanya tuh di sini nunjukin seolah-olah dia tuh memiliki jiwa patriot maupun nasionalisme yang tinggi. Ya, itu dilakuin supaya dia tuh mendapatkan kepercayaan. Yang ada di pikiran Tanya saat ini tuh cuma menghindari bahaya kematian. Jadi Tanya tuh mau hidup dengan damai. Ya, tapi sayangnya ternyata Tanya tuh lagi-lagi bakal menghadapi situasi bahaya kematian. Karena dia dan pasukannya bakal ditugasin di garis depan. Walaupun di garis depan ternyata itu bukan untuk menyerang, melainkan untuk bertahan. Tapi tetap aja itu adalah tugas berbahaya. Ya, bisa dibilang Tanya saat ini mengalami nasib buruk.
Tapi ternyata nasib buruknya nggak cuma itu. Tanya juga melihat daftar pasukannya dan bisa dibilang kalau mereka tuh ternyata masih belum punya pengalaman. Situasi Tanya tuh semakin diperburuk lagi karena pasukan Tanya ternyata dilarang untuk meninggalkan garis depan. Itu artinya pasukan Tanya tuh harus bisa mempertahankan garis depan. Dan mereka tuh nggak boleh lari dari perang. Itu artinya pasukan Tanya tuh harus bertahan sampai mati. Ya, mereka tuh harus bertahan sampai pasukan artileri itu mengatasi semuanya. Saat ini Tanya bertemu sama para bawahannya dan mereka tuh saling berkenalan. Tanya di sini berpidato soal kebangsaan dan betapa pentingnya tentara bagi tanah air. Tanya saat ini mengajak bawahannya yaitu Visha untuk ikut dengannya. Jadi Visha tuh bakal berdua sama Tanya dalam misi kali ini. Singkatnya Tanya saat ini mengamati banyak ledakan artileri. Pasukan musuh di sini terlihat hancur lebur. Saat ini Visha mengamati Tanya dan dia tuh kagum sama Tanya yang menyerang musuh pakai sihir. Visha juga kagum karena Tanya gak pernah sekalipun kena peluru. Padahal Visha sendiri tuh udah kena beberapa peluru dari musuh, cuma emang gak fatal. Visha di sini mengakui kalau atasannya tuh bukanlah orang sembarangan dan Tanya tuh sangat layak dengan medali-medali yang selama ini didapat. Singkat cerita misi tersebut selesai dan saat ini Visha mau tidur. Nah, ketika mau tidur, ternyata dia tuh dipanggil dan ternyata ada pertemuan mendadak. Saat ini pasukan tentara kekaisaran tuh diketahui dihadang sama pasukan tambahan dari musuh. Saat ini juga diketahui tentara observasi dari kekaisaran tuh ternyata diserang juga sama penyihir musuh. Oh ya, tentara observasi tugasnya tuh adalah mengintai musuh. Dan sekarang tentara itu ketahuan sama musuh dan akhirnya dikepung. Di sini tuh ada diskusi tentang misi penyelamatan. Nah, karena tentara observasi itu adalah bawahannya Tanya di sini ngajuin diri untuk misi penyelamatan. Nah, di sini Schwarzkopf menyuruh Tanya untuk membawa satu orang lagi dalam misi tersebut. Tapi di sini Tanya tetap ingin sendirian karena kalau ditemani hal itu bakal menjadi penghalang. Di sini Visha tuh menyadari betapa bahayanya misi penyelamatan. Tapi di sisi lain Visha tuh ingin menyelamatkan temannya yaitu Arya. Visha saat ini memberanikan diri untuk mengajukan diri dalam misi penyelamatan. Tanya di sini tegasin kalau dia tuh mau sendirian dalam misi tersebut. Setelah perdebatan akhirnya Visha diizinin ikut dengan Tanya. Oh ya, Tanya saat ini dia tuh bersama dengan pasukan lain yang bukan dari divisinya. Jadi misi kali ini juga dibantu sama pasukan lain. Saat ini pertempuran terjadi. Pasukan kekaisaran dan republik saling serang. Tanya saat ini mau bergerak dan dia perlu membunuh 10 orang lagi dalam misi kali ini. Tujuannya supaya dia tuh dapat bonus istirahat. Oh ya, jadi kalau udah membunuh 50 orang, maka tentara tersebut bakal dikasih cuti. Nah, Tanya tuh hanya tinggal membunuh 10 lagi. Setelah itu dia bisa istirahat. Makanya dia tuh saat ini semangat dan dia tuh mau turun tangan dalam misi penyelamatan. Tanya saat ini terbang dengan membawa senapan dan Tanya juga mulai menembaki musuh. Saat ini musuh kebingungan dengan serangan yang terjadi dan setelah dikonfirmasi mereka tuh kaget karena serangan tersebut berasal dari 12.000 kaki dan itu bisa dibilang gak mungkin kalau manusia bisa terbang sejauh itu. Musuh di sini terkejut, tapi walaupun gitu, mereka tuh mencoba memaksa naik sampai 8.000 kaki, tentunya untuk membalas Tanya. Oh ya, normalnya manusia tuh bisa terbang sampai batas 6.000 kaki. Jadi kalau lebih dari 6.000 kaki, hal itu bisa dibilang udah di atas normal. Dan itu sangat berbahaya bagi orang yang terbang. Bisa jadi alatnya rusak atau bahkan tubuh manusianya gak bakal bisa bertahan karena terbang terlalu tinggi. Saat ini pasukan Republik mulai mencoba untuk terus tetap terbang. Dan akhirnya mereka tuh mengkonfirmasi bahwa musuh mereka saat ini tuh adalah iblis tanpa nama yang saat ini udah dikasih nama Iblis Real.
Ya, pasukan Republik tuh sangat tahu Iblis Rin. Karena Iblis Rin tuh udah membunuh lebih dari 60 pasukan Republik. Makanya mereka tuh sangat tahu dengan iblis itu. Di sisi lain, Tanya juga saat ini tuh terkejut karena musuh tuh memaksa naik sampai 8.000 kaki. Dan musuh juga berteriak-teriak ingin membunuh Tanya. Saat ini Tanya mulai menghindari berbagai serangan dan mampu menahan berbagai serangan musuh. Musuh saat ini sangat panik karena mereka menghadapi monster. Tanya di sini tegasin, siapapun yang memasuki wilayah kekaisaran, maka mereka bakal dimusnahkan. Tanya tegasin kalau ini adalah tanah airnya. Ya, Tanya ngomong gitu supaya sekutunya tuh mendapatkan energi positif dari rasa nasionalisme. Tanya di sini ngasih peringatan ke sekutunya untuk hati-hati karena dia tuh bakal menyerang menggunakan ledakan. Di sini Tanya mulai berdoa pada dewa dan dia pun mulai menembakkan mana luar biasa kepada musuh. Terjadilah ledakan di udara. Ledakan itu tentunya ngeluarin banyak asap dan itu membuat orang-orang bakal kesulitan bernapas di udara dan akhirnya banyak yang mati. Di sisi lain saat ini, markas Republik tuh saat ini dihebohkan dengan pasukan udara mereka yang dihancurkan. Mereka tentunya sangat kesal dan mereka tuh panik ketika mengetahui laporan tentang pembantaian yang dilakuin sama Iblis Rin. Saat ini markas Republik juga melakukan evaluasi. Mereka tuh melihat segala rekaman pertarungan dari Iblis dan mereka juga dikejutkan karena sosok Iblis itu ternyata anak kecil. Di sini mental pasukan Republik juga langsung down ketika Tanya tuh berdoa sebelum melakukan serangan. Seolah-olah dewa tuh merestui serangan Tanya dan seolah-olah dewa tuh mengutuk tindakan Republik. Pasukan Republik juga menganggap kalau Tanya tuh seolah-olah utusan dari dewa. Saat ini, para petinggi kekaisaran tuh lagi ngobrolin soal kandidat calon yang layak masuk sekolah War College. Pemilihan siswa tuh dilakuin dengan hati-hati dan hanya siswa terpilihlah yang bisa masuk sekolah itu. Para petinggi juga tentunya diskusiin tentang Tanya. Ya, banyak perdebatan di antara para petinggi tentang menerima Tanya di War College atau enggak. Tanya ini bisa dibilang usianya masih bocah dan ada juga yang beralasan kalau Tanya ini adalah makhluk abnormal. Jadi ada beberapa orang yang kurang setuju kalau Tanya masuk War College. Oh ya, War College tuh kayak sekolah untuk melatih orang menjadi komandan perang. Untuk masuk ke sana tuh bisa dibilang nggak bisa sembarangan. Saat ini di daerah Rine, Tanya saat ini tuh dapat laporan kalau dia tuh naik pangkat menjadi Letnan 1. Selain itu, Tanya juga dikasih tahu kalau dia tuh masuk ke dalam sekolah War College. Tanya tentunya senang dengan hal itu. Singkat cerita, Tanya pun akhirnya berlatih di War College. Tanya saat ini tuh serius belajar dan berlatih. Oh ya, Tanya di sini tuh ternyata membawa senjatanya. Jadi dia tuh beralasan kalau dia sangat kurang nyaman kalau tanpa senjatanya. Diketahui juga kalau Tanya tuh sampai sekarang masih terus mikirin soal kebenciannya terhadap X. Jadi, walaupun Tanya harus berdoa, dalam hati yang terdalam tuh Tanya masih sangat membenci X. Tanya tuh ngerasa seperti kena kutukan karena harus terus berdoa. Nah, di sekolah juga, secara kebetulan ketika sering ke perpustakaan, Tanya tuh ternyata di sana bertemu dengan seorang jenderal yang bernama Zetoius. Zetoius ini adalah deputi direktur yang ada di General Staff. Tanya tentunya di sini ngajak ngobrol dengan tujuan untuk memperluas koneksinya dengan orang-orang berpangkat tinggi. Di obrolan itu juga Zetoius tuh minta pendapat Tanya soal perkembangan perang ini. Setelah dipikirkan, Tanya di sini ngasih tahu kalau perang kemungkinan tuh bakal menjadi lebih besar, bahkan mungkin bisa terjadi perang dunia. Tanya tentunya jelasin alasannya. Tanya ngasih tahu kalau kekaisaran tuh bakal menang melawan Republik. Dan kalau itu terjadi, negara lain tuh udah pasti bakal waspada terhadap kekaisaran. Karena kekaisaran tuh bisa menjadi ancaman dan akhirnya itu bisa menjadi pemicu perang dunia.
Tanya juga ngasih tahu kemungkinan negara lain juga sekarang tuh udah terlibat dalam perang antara republik dan kekaisaran. Dan kemungkinan tuh republik udah disuplai senjatanya sama negara lain. Jadi istilahnya siapapun yang menang dalam perang kali ini, hal itu juga bakal menguntungkan pihak lain. Jadi ya istilahnya perang republik sama kekaisaran tuh kemungkinan udah dirancang sama negara-negara yang besar. Ya tentunya itu masih hipotesis dari Tanya. Zetoius tentunya tertarik dengan hipotesis dari Tanya. Dan dia tuh nanyain ke Tanya soal gimana cara kekaisaran supaya bisa mengatasi semuanya. Tanya di sini mulai ngasih penjelasan, tapi intinya seenggaknya kekaisaran tuh harus bisa menghabisi sumber daya yang dimiliki sama musuh. Zetoius di sini nanya lagi tentang kalau misalkan musuh tuh menggunakan strategi untuk menghabisi sumber daya kekaisaran. Tanya ngasih tahu kalau itu yang terjadi, maka kekaisaran tuh harus memanfaatkan para penyihir untuk menyerang dan menghabisi tentara musuh. Jadi Tanya tuh ngasih saran untuk memanfaatkan para penyihir. Ya intinya strategi Tanya tuh tentang gimana cara supaya kekaisaran tuh bisa mengurangi kekuatan musuh dengan menggunakan kekuatan penyihir yang selama ini tuh cuma dianggap sebagai support para tentara. Jadi lebih baik menggunakan penyihir untuk menyerang. Tujuannya untuk menghabisi sumber daya dari musuh. Zetoius di sini menganggap kalau pandangan Tanya ini menarik dan setelah ngobrol mereka pun berpisah. Saat ini Zetoius tuh lagi membaca laporan-laporan mengenai perang yang terjadi. Seketika Zetoius saat ini merinding. Tadinya dia menganggap kalau hipotesis yang dikeluarin sama Tanya, hipotesis itu hanyalah hipotesis yang menarik dari anak muda yang berbakat. Tapi ketika baca laporan, ternyata kemungkinan besar perang dunia total tuh udah nggak bisa dihindari. Saat ini Zetoius tuh beneran gak nyangka bahwa seorang bocah bisa membaca tentang apa yang bakal terjadi dalam perang selanjutnya. Dan sekarang tuh deduksi dari bocah itu mulai terlihat menjadi kenyataan. Di antara tentara lain ternyata seorang bocah lah yang bisa memprediksi perang dunia. Di sisi lain, saat ini Letnan Kolonel Ledgen, dia tuh mendapat laporan tentang deduksi yang ditulis sama Zetoius. Tentunya laporan itu berisi tentang hipotesis perang dunia yang bakal pecah. Tentunya hipotesis itu didukung sama bukti-bukti fakta dalam perang kali ini. Ledgen di sini tuh ngerasa kalau hipotesis itu masuk akal. Makanya dia tuh nggak bisa membantah hal itu. Ledgen di sini terus membaca laporan deduksi Zetoius. Semakin dibaca, Ledgen tuh seperti ngerasa pernah melihat tulisan serupa. Intinya tulisannya tuh menjelaskan tentang perang dunia, seolah-olah orang yang nulis tuh udah pernah merasakan perang dunia. Ya, Ledgen tuh pernah membaca tulisan yang sama, tapi Ledgen tuh nggak ingat dengan tulisan siapa yang udah dia baca. Saat ini lagi ada rapat para petinggi. Mereka ngobrolin soal strategi perang. Setelah banyak diskusi, Zetoius di sini nyaranin untuk memanfaatkan pasukan penyihir. Saat ini Tanya lagi ngobrol sama Kapten Ugar di sebuah restoran. Kapten di sini nanyain tentang alasan kenapa Tanya bisa masuk tentara. Tanya di sini ngasih tahu kalau almarhum ayahnya tuh adalah tentara dan dia tuh menjadi yatim piatu karena dia adalah anak haram yang gak pernah tahu ibunya. Tanya ngasih tahu sebagai orang yang ada di panti asuhan, dia tuh gak punya hak untuk memilih. Makanya Tanya tuh mengikuti alur demi bertahan hidup. Kapten di sini ngasih tahu kalau dia tuh mengakui kekuatan Tanya di dunia militer. Tapi di sisi lain, Kapten ngasih tahu kalau Tanya tuh usianya masih kecil. Jadi Tanya tuh harusnya nggak perlu ikut berperang. Kapten juga ngasih tahu kalau dia tuh punya anak perempuan. Dan ketika melihat Tanya, dia tuh membayangkan betapa mengerikannya kalau anaknya ikut perang. Tanya di sini salut karena Kapten masih punya pikiran dan mental yang sehat walaupun udah tahu kegilaan tentang perang. Tanya di sini nyaranin sebaiknya Kapten tuh mengundurkan diri dari dunia militer karena mental Kapten saat ini masih sehat dan mentalnya tuh masih belum hancur karena perang. Tanya di sini ngerasa orang seperti Kapten harusnya tuh bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada menjadi tentara. Di sini Tanya terus menyarankan sebaiknya Kapten segera mundur sebelum semuanya tuh terlambat.
apalagi kapten saat ini punya anak. Setelah banyak dorongan, kapten di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal mempertimbangkan saran-saran dari Tanya. Oh ya, Tanya nyaranin hal itu ternyata supaya saingan dia di sekolah tuh berkurang satu. Saat ini, Legend dikasih tahu tentang dipilihnya Tanya menjadi pemimpin Quick Reaction Wing. Legend di sini tuh nggak setuju kalau Tanya memimpin pasukan, apalagi sekarang Tanya tuh menjadi kapten. Legend di sini tuh masih menganggap kalau Tanya adalah orang berbahaya. Bisa-bisa pasukan tuh bakal musnah karena kegilaan dari Tanya. Legend di sini tuh bersikukuh gak mau kalau Tanya memimpin pasukan. Tapi walaupun gitu, dia tuh gak bisa berbuat apa-apa karena itu udah keputusan dari para petinggi. Saat ini, Tanya dikasih tahu tentang dia yang bakal memimpin tentara di bagian udara. Yang akan dipimpin Tanya tentunya adalah pasukan penyihir. Tanya juga dikasih tahu tentang tugas-tugas apa yang bakal dia lakuin. Tanya juga dikasih tahu kalau dia berhasil memimpin pasukan udara, Tanya tuh bisa promosi menjadi mayor. Unit yang dipimpin sama Tanya tuh dinamakan dengan kode V600. Nah, V600 ini bisa dibilang adalah pasukan yang baru. Jadi nggak banyak orang yang tahu tentang unit tersebut. Saat ini Tanya lagi pusing dengan segala perkembangan yang ada. Tanya saat ini juga harus memilih pasukan-pasukan yang sekarang tuh bakal dia pimpin. Di sini diketahui juga kalau V1 ternyata menjadi ajudan dari Tanya. Oh ya, untuk ajudannya ternyata udah ditentuin sama para petinggi. Jadi Tanya tuh nggak bisa menentukannya. Tapi walaupun gitu Tanya senang karena yang menjadi ajudan adalah Visya. Karena Visya tuh bagi Tanya bisa diandalkan. Singkat cerita, Tanya saat ini ngadain pelatihan keras untuk para tentara yang bakal ada di bawah naungannya. Tanya di sini tuh ngajarin banyak hal untuk para tentara itu. Ya, intinya pelatihannya sangat keras. Tanya juga selalu memanjatkan doa ketika ngeluarin sihirnya. Dan karena hal itu, semakin membuat orang-orang tuh ngerasa kalau Tanya adalah utusan dari dewa. Singkat cerita, saat ini Legend mendatangi Tanya. Untuk awal tentunya mereka basa-basi. Di sini diketahui kalau Tanya tuh udah memilih 48 orang yang dijadiin pasukannya. Tapi ya, Tanya tuh jelasin kalau pasukannya masih belum siap berperang. Jadi masih butuh banyak latihan. Tapi sayangnya, para petinggi ternyata mau kalau pasukan Tanya untuk segera ikut berperang. Tanya di sini tentunya protes karena pasukannya belum siap. Ya, tapi gimana pun juga, Legend di sini jelasin situasinya. Dan Tanya tuh memang harus segera terjun ke medan perang. Jadi Tanya tuh bakal diserahin ke bagian Tenggara. Dan disarankan Tanya tuh untuk belajar bahasa Dacia. Nah, karena Tanya menerima tugas, Tanya di sini semakin membuat pelatihan menjadi keras lagi. Karena bisa dibilang sekarang tuh udah gak punya waktu lagi. Di sini Tanya terus melatih para tentaranya supaya mereka tuh bisa terbang di ketinggian seenggaknya sampai 10.000 kaki. Oh ya, pasukan Tanya, mereka tuh pakai alat sihir yang baru. Makanya mereka tuh bisa terbang sangat tinggi. Legend saat ini masih terus mengamati pelatihan yang dikasih sama Tanya. Dia tuh seketika menyadari bahwa laporan dari Zetoids tentang perang dunia, hal itu mirip dengan tesis yang pernah dibuat sama Tanya. Legend tuh senang karena dia bisa mengingat hal itu. Di sini, ketika melihat Tanya, Legend menganggap kalau Tanya adalah monster. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Nonem, Juli, Adi Mismi, F, Hamka Punomo, Drodzur Price, Riwo, Sen, HS, Sukasa, Rev, Amrujeo, Sasuga, Kuwasama, Mikizari, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.